jump sama-sama and shout haleluya, oke? Oke, ready? In 1, 2, 3, let's jump haleluya! Katakan ku lihat luasnya dunia, beribu warna, buat lingkaran besar, berjuta rasa. Semua tunjuk dunia seperti ini. Aku kecil, bagaikan semut, tapi ku tidak takut, sebab kau besertaku. Angkat tanganmu Eagle Kids, katakan saat kau panggil aku. Lagi ya, angkat kedua tanganmu. Ku katakan siap. Aku apa? Aku siap. Jump, 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 jump. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu. Kuasa curang, kata curang. Kau cukup bagiku. Lagi dirinya seperti ini ya. Katakan aku kecil, kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, sebab siapa? Kau besertaku. Angkat kedua tanganmu, katakan yes Lord. Saat kau panggil aku, iya, yes Lord. Ku katakan siap. Aku apa? Aku apa? Aku siap. Ready? Jump, jump. Kau buat semua senyum. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu. Rasa tercurah atas Bapa Tuhan. Semua tepuk tangan seperti ini. Ikutin gerakan kakak ya. You call me your child. You're enough for me. You make me great. Coba angkat kedua tanganmu. You call me your child. You're enough for me. You make me great. Oh, you call me your child. You're enough for me. You make me great. Sekali lagi. You call me your child. You're enough for me. You make me great. Everybody breathe. In 1, 2, kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Cukup bagiku. Satu lagu lagi. Merasa ragu. Kuasa curang atas sebab Tuhan. Kau cukup bagiku. Haleluya. Eagle Kids dipersilakan untuk duduk ya. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan sikap yang terbaik bagi Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau menyembah Tuhan. Eagle Kids sama-sama katakan, ku rindu diam di bait-Mu.
rajaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan dan rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yuk Eagle Kids, kakak undang untuk bangkit berdiri dan katakan, yang hidup diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan, Tuhan dan rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita angkat tangan kita dan katakan, Tuhan dan rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita sama-sama taruh tangan kita di hati. Sama-sama kita katakan Eagle Kids, nyembahmu Tuhan dan rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Alta
Bulma adalah sebuah kerajaan binatang yang besar di tengah hutan. Semua binatang di kerajaan Bulma hidup rukun bersama. Sampai suatu ketika, sekelompok serigala jahat datang dan menghancurkan kerajaan Bulma. Tidak! Kerajaan Bulma terbakar! Ayo kita padamkan! Cepat, cepat ambil airnya! Tolong! Tolong lakukan sesuatu! Padamkan apinya! Tolong! Sudah habis, tak tersisa. Tidak ada lagi tempat yang melindungi kita. Setelah ini pasti kelompok serigala jahat akan lebih dengan mudah menyerang kita. Habis, sudah habis. Hancur, sudah hancur. Kerajaan Bulma yang kita banggakan hancur rata dengan tanah. Habis, sudah habis. Hancur, sudah hancur. Kerajaan Bulma yang kita banggakan hancur rata dengan tanah. Tapi jangan berdiam diri, kita bisa bangun kembali. Kita bisa melakukan sesuatu. Jadi ayo, jangan berhenti, kita bangun kembali. Tidak bisa, pasti tidak bisa dibangun kembali. Sudah roboh, semua sudah habis dan hancur. Sudah, jangan kamu bersedih lagi. Kita bisa bangun kembali. Tidak mungkin, Namo. Lihatlah betapa hancurnya kerajaan Bulma. Ayo, kuatkan tekadmu. Sebab tiada yang mustahil. Lihat, kita begitu kecil dan kerajaan Bulma begitu besar. Bagaimana caranya, Namo? Bagaimana caranya? Apa yang harus kulakukan ya untuk membangun kembali kerajaan Bulma? Semua teman-teman semutku berpikir ini tidak mungkin. Aduh, kakiku sakit. Aduh, batu ini keras sekali. Batu ini keras sekali. Batu ini keras sekali. Kenapa tidak kita membangun kerajaan Bulma dengan menggunakan batu ini? Aku harus menemui semua binatang di hutan ini. Mereka pasti mau kuajak bersama-sama membangun kembali kerajaan Bulma dengan menggunakan batu ini. Aku mengantuk sekali.
Sejak kerajaan Bulma hancur, tidak ada hal yang bisa kukerjakan. Lebih baik aku tidur saja sambil menunggu matahari terbenam. Jangan tidur di sini dong. Minggir, minggir. Aduh, ngagetin aja. Tidak kusangka kerajaan Bulma akan hancur karena sekelompok serigala jahat. Andai waktu itu aku dan Raja Sora ada di sini, pasti serigala-serigala itu tak bisa melakukan hal jahat kepada kerajaan kita. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Paman Lido. Serigala-serigala itu memang jahat. Berkali-kali kita bangun kerajaan Bulma, berkali-kali juga serigala jahat itu selalu berhasil menghancurkannya. Raja Sora pasti sedih sekali sekarang. Benar, aku belum pernah melihat Raja Sora sejak kejadian itu. Mungkin dia butuh waktu untuk sendiri. Karena bukan 1 atau 2 kali ini kerajaan Bulma diserang oleh serigala-serigala jahat. Semoga dia baik-baik saja. Paman, Bibi, Paman Lido, Paman Gugu, Bibi Jenny, Bibi Rosi. Oh, kamu, Tanamu? Ada apa, semut kecil? Bibi, Apa yang mau kamu katakan, Namu? Coba pelan-pelan katakan. aku punya ide cemerlang. Kita bisa membangun kembali kerajaan Bulma. Membangun kerajaan Bulma lagi? Kamu tahu kan, kita sudah membangunnya berkali-kali dan selalu saja hancur lagi. Apalagi kalau pakai rumput kering, lumpur, dan air liur seperti kamu membangun rumahmu. Bukan, kita akan bangun dengan ini. Kita bisa membangun kembali Bulma dengan menggunakan batu ini. Lihat, ini kuat sekali. Lihat. Aduh, sakit. Batu ini keras sekali kan? Jadi kalau kita membangun dengan batu ini, pasti serigala jahat itu tidak akan bisa menghancurkan kerajaan Bulma lagi. Sudahlah, Namu. Idemu memang cemerlang. Tapi membangun kerajaan Bulma kembali tidak semudah itu. Benar, lebih baik kamu pulang, belajar yang rajin, dan terima kenyataan kalau kerajaan Bulma sudah hancur. Atau apa kita pindah hutan saja? Tidak, kita pasti bisa membangunnya kembali. Ayolah Paman, ayolah Bibi. Sudahlah, Namu. Dadah. Tapi kita pasti bisa. Asal kita bersama-sama, kita pasti bisa. Baiklah, jika tidak ada yang mau melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Hei, lihat itu si Namu. Aku dengar dia mau membangun kembali kerajaan Bulma. Iya, aku dengar dia membujuk Paman Gugu, Paman Lido, Bibi Jenny, dan Bibi Rosi untuk membantunya. Tapi mereka semua tidak mau. Kasihan sekali dia. Membangun kembali kerajaan Bulma itu adalah hal yang tidak mungkin. Hai Namu, sudahlah, berhenti saja. Kamu itu sendiri, tidak mungkin kamu bisa membangun kembali kerajaan Bulma. Ini hal yang terlalu besar bagi semut kecil sepertimu. Iya Namu, mengangkat ranting saja kamu tidak bisa, apalagi batu-batu besar itu. Batu ini bergeser. Pasti bisa sampai sana. Pasti bisa. Dorong lagi. Sudahlah Namu, batu itu tidak bergeser sama sekali. Yuk kita pergi, biarkan saja Namu sendirian. Hati-hati Namu,
Jangan sampai kamu tertindih bongkahan itu loh. Nanti kamu penyet. Mereka bilang aku tak bisa. Mereka bilang aku terlalu lemah. Lantas apakah mungkin aku yang kecil ini dapat lakukan perkara yang besar? Mereka bilang aku terlalu muda. Mereka bilang sudah tak ada harapan. Memang mungkin aku yang paling kecil, aku yang paling lemah, aku terlihat tak bisa apa-apa. Namun apakah itu artinya aku tak bisa melakukan sesuatu? Aku sudah berusaha, tapi batu ini memang terlalu berat bagiku. Apa memang mustahil ya membangun kembali kerajaan Bulma? Tapi aku gak mau menyerah, karena aku tahu walaupun aku kecil, aku punya Tuhan yang besar. Ku tak mau menyerah, walau semua menyerah, aku punya Tuhan yang besar. Aku pasti bisa, kita pasti bisa membangun kembali kerajaan Bulma yang kita banggakan. Walau aku kecil, tapi Tuhanku besar. Ayo bangkit, kita jangan menyerah, bersama kita bisa. Dalam Tuhan kita bekerja sama, membangun kembali kerajaan Bulma. Hai, itu Namu. Ayo kita ke sana. Namu, kamu baik-baik saja kan? Melihat semangatmu sampai hari ini, kami jadi ingin membangun kembali kerajaan Bulma denganmu. Kalau begitu, ayo bantu aku pindahkan batu ini. Ayo, kita bangun kembali kerajaan Bulma. Melihat apa yang dilakukan oleh Namu si semut kecil, maka Raja Sora pun memanggil Namu datang ke gua di mana dia tinggal setelah kerajaan Bulma dihancurkan. Perkenalkan, siapa dirimu dan dari mana asalmu? Selamat pagi Raja Sora. Aku adalah Namu, si semut kecil yang tinggal di bawah pohon eboni di tengah hutan. Aku dengar dan lihat apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini. Katakan, apa tujuanmu dan apa maksudmu melakukan itu? Maafkan jika aku lancang Raja Sora. Aku sedih melihat kerajaan Bulma hancur. Karena itu, aku ingin membangun kembali kerajaan Bulma. Apa yang membuatmu begitu yakin kalau kerajaan Bulma bisa dibangun kembali? Aku yakin jika kita melakukannya bersama-sama dengan seluruh binatang di hutan ini, maka kerajaan Bulma akan bisa dibangun kembali.
Dan aku percaya kepada Raja Sora yang hebat yang tidak akan membiarkan kerajaan kita terus hancur dan menjadi puing-puing. Dan lihat, aku menemukan ini. Batu. Ya, lihat ini Raja Sora. Benda ini begitu kuat dan kokoh. Kalau kita bisa membangun kembali kerajaan Bulma dengan menggunakan batu-batu yang kuat ini, kerajaan kita pasti tidak akan mudah dihancurkan lagi. Kamu tahu, aku pun sudah memikirkannya beberapa hari ini. Kerajaan Bulma bukan tentang bangunan kerajaannya, tapi tentang semua binatang yang ada di dalamnya. Dan tak kusangka, seekor semut kecil yang datang kepadaku dan memberikan ide yang sangat cemerlang ini. Benar sekali, Namu. Dengan batu ini, kita akan bangun kembali kerajaan Bulma. Aku akan keluarkan perintah untuk seluruh binatang di hutan ini untuk membangun kembali kerajaan Bulma. Bersama-sama, kita akan membangun kerajaan Bulma lagi. Demikianlah Sora si Raja Hutan memberikan perintah kepada seluruh binatang di hutan untuk bersama-sama membangun kerajaan Bulma kembali. Namu, maafkan Paman yang meremehkan semua harapanmu untuk membangun kembali kerajaan Bulma. Tidak apa-apa, Paman. Yang penting hari ini kita bisa membangun kerajaan Bulma bersama-sama. Namu, tidak kusangka sekalipun kamu kecil, tapi kamu bisa membuat Raja Sora yakin dengan semangatmu untuk membangun kerajaan Bulma kembali. Benar, maafkan kami yang sudah menganggap idemu konyol dan tidak mungkin ya. Kamu hebat, Namu. Bibi bangga. Tidak apa-apa, Paman, Bibi. Aku senang hari ini semua binatang hutan ada di sini bersama-sama dengan kita. Ayo kita bangun kembali kerajaan Bulma. Ayo kita bangun kembali kerajaan Bulma. Demikianlah akhirnya kerajaan Bulma berdiri kembali. Semakin kuat, semakin hebat, dan semakin kokoh. Karena seluruh binatang bersatu, maka tidak ada lagi serigala jahat yang bisa menghancurkan kerajaan Bulma. When the world look down on me and they say that I am weak, there is nothing much that I can give. But I know our God is great. He will give us all the strength. We believe we can do great things in His name. Oh, 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 together we can. Oh, 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 together we go. Hand in hand, do great things in His name. Oh, 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 together we can. Oh, 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 together living.
Sekali lagi buat teman-temannya. Shalom semua. Boleh lebih keras lagi kakak mau dengar? Shalom. Shalom. Luar biasa ya Sinamu. Sekalipun dia kecil, binatang yang paling kecil mungkin dari antara teman-temannya. Tapi Sinamu ini bisa meyakinkan seluruh binatang hutan. Bahkan meyakinkan raja hutannya untuk membangun kembali kerajaan Bulma. Nah, drama yang tadi mau ngajarin kita apa sih? Kalau Namu yang kecil bisa melakukan perkara yang besar, itu artinya setiap kita yang hari ini masih kecil, siapa di sini yang masih kecil angkat tangannya tinggi-tinggi? Wah, kakak mau lihat tangannya? Wah. Sekalipun kita sekarang masih kecil, kita juga bisa melakukan hal yang besar. Yang setuju sama kakak bilang amin. Bilang sama papa mamanya dulu, sekalipun aku masih kecil, aku bisa loh pak, ma melakukan hal yang besar. Coba ngomong sama papa mamanya dulu dibisikin, sekalipun aku masih kecil, aku bisa loh lakukan hal yang besar. Tapi hal yang besar apa ya yang bisa kita lakukan? Apa membangun kerajaan Bulma? Siapa yang mau bangun kerajaan Bulma kayak Namu? Wah, suatu hari nanti kakak percaya kalian akan membangun negeri ini ya. Tapi hari ini kita mau belajar melakukan hal yang besar itu bukan hanya tentang membangun sesuatu, tapi ketika kamu dan kakak, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Katakan berkat. Lebih keras lagi katakan berkat. Kita buka sama-sama yuk Alkitab kita di 1 Timotius 4 ayat 12. Ada di layar. Kita mau baca sama-sama ya. Ikuti kakak ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kakak boleh sederhanakan ayat ini ya. Ayat ini tuh mau ngomong begini loh sama kalian yang masih kecil. Gak boleh ada satu orang pun yang berpikir kalian itu gak bisa apa-apa karena kalian masih kecil. Alkitab itu mau bilang sama kita, sekalipun badan kita masih kecil, sekalipun usia kita masih kecil, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Badan kita boleh kecil kelihatannya. Umur kita boleh baru 3 tahun. Siapa yang 3 tahun di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang umurnya 3? Wah. Siapa yang umurnya 4? Siapa yang umurnya 2? Ada nggak yang umurnya 2? Siapa yang masih digendong papa mama datang ke sini? Siapa yang umurnya 6? Coba ada yang umurnya 6? 7? 8? Iya. Sekalipun badan kita masih kecil kelihatannya, atau umur kita masih di bawah 10, bukan berarti kamu itu nggak bisa jadi berkat untuk orang yang lebih besar dari kamu atau untuk orang yang usianya jauh lebih banyak daripada kamu. Kita mau belajar ya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita bisa jadi berkat lewat apa aja. Angkat tangannya 1 ke atas, ikutin kakak.
Ikutin kakak ya. Yang pertama, coba bilang yang pertama. Lewat perkataan. Lewat perkataan. Kita bisa jadi anak-anak yang memberkati orang lain lewat perkataan. Perkataan kita harus baik. Perkataan kita harus manis. Gak boleh loh ngomong jahat sama orang. Gak boleh loh ngomong kasar sama orang. Yang pertama angkat jarinya ke atas. Lalu pegang mulutnya. Perkataan bilang. Ingat perkataan harus baik. Jangan jahat. Ngomongnya gak boleh jahat kalau anak Tuhan. Gak boleh ngomong kasar sama orang lain. Lalu yang kedua, diajarin apa? Lewat tingkah laku. Coba angkat tangannya. Tingkah laku. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, tingkah. Maksudnya gimana Kak tingkah laku? Kita harus mulai belajar jadi anak-anak yang punya sopan santun. Kalau lagi di tempat rame, jangan teriak-teriak. Wah gitu ya. Atau kalau misal papa mama lagi ajak kalian pergi nih ke pesta pernikahan temennya papa mama. Tempatnya rame. Boleh enggak kita lari tabrak sana sini, boleh enggak? Boleh. Atau misalnya kita lagi diajak papa mama ketemu sama temennya papa mama. Apa yang harus kita lakukan? Shake hand, say hi, bilang namanya siapa. Coba bisa enggak? Coba deh, enggak usah jauh-jauh. Praktek sama temen di sebelahnya. Shake hand, bilang hai, namaku. Nah, itu contoh kita jadi berkat dalam apa? Tingkah laku. Yang ketiga, angkat tangannya 3. Yang ketiga itu dalam hal kasih. Katakan kasih. Oke, kakak ulang. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Pinter. Yang ketiga apa? Kasih. Kita harus belajar jadi anak yang mengasihi semua orang. Katakan mengasihi semua orang. Kita nggak boleh ya jadi anak yang pilih-pilih teman. Kita harus belajar menerima dan mengasihi semua orang. Sama seperti siapa? Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bilang sama temannya lagi di kanan kiri, aku mengasihimu loh. Kita harus belajar mengasihi semua orang. Yang keempat, ada 5 ini, nanti pulang gak boleh lupa ya. Yang keempat, dalam kesetiaan. Dalam apa yang keempat? Kesetiaan. Oke, ulang-ulang. Yang pertama apa tadi? Yang kedua apa tadi? Yang ketiga? Yang keempat? Siapa di sini yang rajin ikut CG? Wah, luar biasa. Siapa yang rajin ke Eagle Kids setiap minggu? Wah. Siapa yang rajin baca Alkitab? Wah, siapa yang rajin berdoa? Siapa yang setiap hari berdoa? Wah, sesuatu yang dilakukan setiap hari bisa mengajari kita jadi anak-anak yang setia. Kalau sekarang rajin CG, coba ulang. Siapa yang rajin CG? Nah, kalau sekarang rajin CG, sampai nanti sudah besar, harus tetap ikut pinter. Siapa yang tiap minggu rajin ke Eagle Kids yang suka maksa mamanya ke gereja tiap minggu, ada enggak? Wah, kalau dari kecil kita rajin ke gereja, sampai besar harus rajin ke gereja, setia.
Siapa di sini yang suka bantuin papa mama di rumah? Ada enggak? Coba angkat tangannya, kok makin dikit yang angkat tangan? Yang suka bantuin papa mama di rumah, angkat tangan. Nah, setia ya. Bantuin papa mama di rumah jadi anak yang rajin. Lakukan segala sesuatu dengan setia. Yang kelima dalam hal kesucian. Katakan kesucian. Oke, dites. Yang pertama apa tadi? Hah? Apa yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Kasih. Yang keempat? Yang kelima? Maksudnya gimana Kak kesucian? Kakak kasih gampangnya ya. Gampangnya begini. Jangan jadi anak yang suka berbuat dosa. Kita harus jadi anak-anak yang gak suka berbuat dosa. Bilang enggak sama dosa. Coba tangannya begini semua. Tidak sama dosa. Kalau diajak teman bohong, mau enggak? Kalau diajak temennya bohong, mau enggak? Enggak. Kalau diajak temennya mukul temen yang lain, mau enggak? Kalau diajak temennya, kalau ada temennya suatu hari bilang begini, ada teman kalian bilang begini, si itu, kita nggak usah temenin ya, nggak usah main sama dia, jangan main sama dia. Kalian mau apa enggak? Hah? Enggak. Jangan jadi anak yang suka berbuat dosa. Oke, 5 yang pertama apa? Perkataan. 2 apa? 3 kasih. 4 kesetiaan. Yang kelima kesucian. Waktu kakak siapin bahan ini ya, lalu kakak berpikir, kalau semua anak-anak Eagle Kids dari yang paling kecil sampai yang paling besar bisa jaga perkataannya, bisa jaga tingkah lakunya, bisa jaga kasihnya, bisa jaga kesetiaannya, bisa jaga kesuciannya. Kalian bukan hanya akan jadi anak yang disukai semua orang, tapi kalian juga jadi anak-anak yang siap dipakai sama Tuhan. Siapa yang mau dipakai sama Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, kalian siap dipakai sama Tuhan. Sekarang sekali lagi ya, kakak agak gak kelihatan nih. Kalau kalian siap dipakai sama Tuhan, angkat tanganmu paling tinggi dan bilang saya gitu ya. Siapa yang siap dipakai Tuhan? Saya. Nah, tadi kan 5 nih, 5 cara kita jadi berkat bagi orang lain. Sekarang ada 3 caranya supaya kita bisa dipakai sama Tuhan. Yang pertama, harus terus dekat sama Tuhan. Katakan sama-sama dengan kakak, dekat dengan Tuhan. Tahu gak sih, anak yang dekat sama Tuhan itu akan jadi anak yang kuat. Anak yang dekat sama Tuhan itu akan jadi anak yang tidak akan mudah menyerah. Tahu nggak kenapa Daud bisa kalahkan Goliat? Karena dia dekat sama Tuhan. Daud gak takut waktu ketemu Goliat yang besar. Waktu dia ketemu Goliat, Daud gak sembunyi di balik batu. Tapi Daud langsung apa? Berdiri hadapi Goliat. Daud tidak takut karena dia dekat dan dia kenal siapa Tuhannya. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak yang kuat dan siap dipakai Tuhan, yang pertama apa? Harus dekat dengan Tuhan. Ngomong sama papa mamanya, aku mau dekat sama Tuhan Pak, gitu. Aku mau dekat sama Tuhan supaya aku jadi anak yang Yang kedua, bukan hanya dekat sama Tuhan, tapi kita juga harus jadi anak yang mulai dengarkan nasihat papa mama. Siapa di sini yang papa mamanya suka nasehatin? Coba angkat tangan. Semua angkat tangan ya. Sudah pasti itu. Papa mama pasti suka nasehatin kalian. Nah, tahu nggak?
papa mama kalian dikirim sama Tuhan untuk menolong kalian supaya kalian itu dipakai sama Tuhan. Papa mama itu dikirim sama Tuhan untuk menolong kalian supaya kalian itu siap dipakai oleh Tuhan. Jadi kakak tanya, nasihat siapa yang harus paling didengar di rumah? Nasihatnya siapa? Papa mama. Harus dengarkan papa mama lebih daripada dengerin YouTube ya. Oke. Harus dengerin nasihat papa mama lebih daripada kalian dengerin teman-teman kalian. Lebih daripada YouTube ngomong apa? Dengarkan nasihat papa mama. Nggak boleh nggak dengar. Coba buka telinganya lebar-lebar. Dan bilang begini, aku mau mendengar nasihat papa mama. Kalau papa mama lagi ngomong nggak boleh dicuekin. Nggak boleh nggak didengerin. Kalau papa mama mulai ngomong, telinganya dibuka dan Nah. Yang ketiga, kita harus jadi anak-anak yang tadi. Poin keempat, setia, rajin ibadah dan rajin CG. Kenapa Kak? Kenapa kalau mau dipakai Tuhan harus rajin ibadah sama rajin CG? Kakak kasih tahu ya, karena di ibadah dan di connect group itu ada firman Tuhan. Karena di ibadah dan di connect group itu ada apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan apa? Yang akan mengajar kalian. Bukan hanya supaya kalian jadi anak-anak yang baik, tapi firman Tuhan yang mengajar kalian supaya kalian jadi anak-anak yang tahu kehendak Tuhan. Di CG dan di ibadah ada apa? Ada apa? Ada firman Tuhan. Oke, hari ini di Natal kali ini kakak berdoa supaya setiap kalian begitu pulang dari sini, kalian berani berkata, aku mau jadi berkat bagi orang lain dan aku mau dipakai oleh Tuhan. Yang setuju dengan kakak semuanya bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, saya undang papa mama juga bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama, kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Setiap orang tua dari depan sampai belakang, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Semuanya kalau kita mau berdoa, gimana caranya? Lipat tangannya, tutup matanya. Tadi kakak sudah sampaikan firman, sekarang namanya ministry time. Ministry time itu apa? Setelah firman Tuhan dibagikan, ini saatnya kalian datang sama Tuhan. Setelah dapat firman, datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, kamu pengen jadi anak yang seperti apa setelah kamu dengar firman. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Semuanya tutup matanya. Papa mama mari kita berdoa bersama. Datanglah, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama. Dari awal ya, semua anak-anak nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan. Ku datang menyembahmu, diam dalam hadirat.
Matamu, dengarkan kakak. Tidak peduli kalian umur berapa. Setiap anak-anak yang datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Tuhan akan dengar doa kalian dan akan mempersiapkan kalian untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita berdoa minta yang itu, kakak mau tanya, siapa di sini yang rindu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya? Angkat tangannya tinggi-tinggi, setiap anak-anak yang rindu undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ikuti doa kakak dengan suara yang keras ya. Bilang begini, Tuhan Yesus, hari ini aku mengundangmu. Lahir di hatiku. Lahir di hatiku. Tuhan, jadilah Tuhanku. Jadilah Tuhanku. Jadilah Rajaku. Jadilah Rajaku. Dan ampuni dosaku. Dan ampuni dosaku. Aku mau seumur hidup menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Aku mau selamanya mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tinggal di hatiku. Tinggal di hatiku. Dan menjadikan aku sebagai anakmu. Sebagai anakmu. Nah, yang kedua, setiap anak-anak berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi berkat. Tadi ada 5 poin kan? Yang pertama perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Angkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini. Lalu ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun badanku kecil. Aku masih kecil. Tapi aku mau memberkati orang lain. Lagu ini nanti akan dinyanyikan 1 kali lagi. Ketika lagu ini diputar, ini waktunya papa mama untuk berdoa bagi anak-anak Anda. Tumpangkan tangan Anda ke atas kepala mereka. Karena saya meyakini bahwa orang tua haruslah orang pertama yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Memberikan mereka kepada Tuhan supaya anak-anak kita siap dipakai oleh Tuhan. Anda boleh ambil waktu, tumpangkan tangan Anda kepada anak-anak Anda, doakan mereka. Nyanyikan lagu ini, refnya. Ya Roh Kudus datanglah. Bukan, doakan, bawa mereka kepada Tuhan dengan segenap hati. Izinkan Tuhan memakai kehidupan anak-anak Anda. Doakan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan berkat, lepaskan pemakaian Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu.
meteraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan hari ini kami berdoa, kami mengizinkan Tuhan memakai setiap anak-anak kami seturut dengan kehendak-Mu dan seturut dengan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus semuanya sama-sama katakan amin. Sebelum kakak kasih pengumuman, boleh nggak peluk papa mama dan bilang begini, terima kasih ya sudah anterin aku hari ini. Dipeluk loh ya, dipeluk. Terima kasih loh ya sudah anterin aku hari ini. Oke, kakak mau tanya, sudah? Siapa di sini yang baru pertama kali datang ke gereja anak Eagle Kids? Ada? Boleh angkat tangannya? Yang baru pertama kali datang karena diajak sama temennya atau diajak sama saudaranya, ada enggak? Wah, ada di belakang. Boleh enggak semuanya lihat ke teman-teman yang angkat tangan? Lalu dalam hitungan ketiga, kita mau ngomong sama-sama dengan suara yang terbaik, oke? Siap ya? 1, 2, 3. Welcome home! Welcome home! Untuk setiap papa mama yang baru pertama mengajak anaknya ke Eagle Kids. Eagle Kids punya sebuah komunitas rohani bernama CG. Di Connect Group, anak-anak digembalakan di dalam kelompok kecil dari usia 3 sampai 13 tahun. Saya mengajak setiap orang tua, jangan melewatkan kesempatan ini untuk membawa anak-anak Anda bergabung di Connect Group. Kalau anak Anda belum bergabung di CG atau Anda juga belum bergabung di Connect Group, sepulang dari tempat ini Anda bisa minta kartu Connect Me dari kakak-kakak yang berdiri di kanan kiri Anda. Bisa berjalan menuju ruangan Welcome Home Lunch kami untuk kami layani lebih lanjut. Kakak rindu setiap anak-anak bisa bergabung di dalam CG. Oke, pengumuman yang ketiga. Sekaligus kami mengumumkan di gereja anak Eagle Kids di level voltage usia kelas 4 sampai 7, kami mengadakan baptisan anak yang diadakan setiap awal bulan. Jadi bagi setiap anak-anak yang sudah berusia 12 tahun, kami rindu para orang tua bisa bersama-sama dengan kami untuk mendorong anak-anak memberi diri dibaptis sebagai langkah iman mereka di dalam Tuhan. Baptisan diadakan setiap minggu pertama dan Anda bisa mendaftarkan lewat setiap CG-CG voltage yang ada atau langsung melakukan pendaftaran di gereja setiap ibadah voltage selesai. Dan pengumuman keempat, minggu depan tanggal 14 dan 15 tidak ada ibadah anak di GMS Jakarta Barat. Kita akan bergabung sama papa mama Natalan di ICE BSD, oke? Jadi bilang sama papa mama sama teman kanan kiri, minggu depan ibadahnya di ICE gitu ya. Oke, baik Sabtu atau Minggu. Lalu pengumuman yang kelima, setelah tanggal 15 ada tanggal minggu berikutnya tanggal 21, 22 ibadah akan berjalan seperti biasanya, hari Sabtu untuk voltage dan hari Minggu untuk Little Super Trooper. Dan pengumuman ke-6, tahun depan, saya umumin dulu, tahun depan tanggal 26 sampai 28 Juni, Eagle Kids mengadakan Children Conference pertama di Surabaya. Ya, conference bukan untuk papa mamanya. Conference ini adalah untuk anak-anak. Karena di tempat ini kami meyakini setiap anak-anak bisa dipakai untuk menjadi pemimpin bagi generasi mereka. Jadi papa mama yang punya anak usia kelas 4 SD ke atas, voltage terutama, persiapkan mereka untuk mengikuti conference tahun depan di Surabaya. Bukan hanya Jakarta, tapi seluruh Eagle Kids Indonesia dan luar negeri anak-anaknya akan berkumpul di Surabaya untuk Children Conference pertama yang diadakan oleh gereja kita. Amin. Kita sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kakak mau anak-anak yang bawa persembahan ya.
Bawa persembahannya. Gimana kalau di Eagle Kids kita bawa persembahan kita? Iya. Bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa ya. Sudah? Yuk. Wow, kakak sudah lihat tangan-tangan yang mulai diangkat bawa persembahan. Kita mau berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini aku boleh memberi untuk Tuhan. Berkati papa mama yang hari ini memberkatiku sehingga aku bisa membawa persembahan ini kepada Tuhan. Berkati aku juga, nanti kalau besar, aku mau membawa persembahanku sendiri kepada Tuhan. Pakai persembahan ini untuk memberkati orang-orang di luar sana. Dan juga pakai untuk membangun gereja. Membuka gereja anak juga sebanyak mungkin. Supaya lebih banyak anak-anak bisa datang kepada Tuhan. Berkati persembahanku di dalam nama Yesus. Saya undang papa mama bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Anak-anak angkat tanganmu ke atas, kakak rindu berdoa buat kalian. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua ke atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap momen di mana kami bisa membawa anak kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap momen ketika kami bisa memperkenalkan anak kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini hamba berdoa, memberkati setiap anak-anak Eagle Kids. Hamba memberkati setiap anak-anak dengan berkat yang terbaik dari surga turun dalam kehidupan mereka. Kakak berdoa sungguh, diberkatilah kalian oleh Tuhan. Tumbuh menjadi anak yang cinta akan Tuhan seumur hidupmu. Tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan seumur hidupmu. Lurus jalanmu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Diberkatilah sekolahmu oleh Tuhan. Kakak sungguh-sungguh berdoa, dimanapun engkau sekolah, engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Ketika mereka melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai studimu, di situ mereka akan memuliakan Tuhan. Diberkatilah masa depan kalian oleh Tuhan. Kakak berdoa, masa depan yang terbaik seperti apa yang Alkitab katakan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kami klaim ini di dalam nama Yesus atas kehidupan anak-anak kami. Diberkatilah engkau dengan masa depan yang terbaik. Masa depan yang penuh dengan harapan seperti apa yang Allah rancangkan dalam kehidupanmu. Diberkatilah pergaulanmu oleh Tuhan. Kakak berdoa sampai engkau besar nanti. Dijauhkan darimu setiap orang yang punya rancangan jahat dalam kehidupanmu. Dan didekatkan kepadamu setiap orang-orang yang akan membangun kehidupanmu. Didekatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang akan memimpinmu, menuntunmu semakin mengenal Allah. Diberkatilah setiap talenta yang engkau punya. Apapun itu bentuknya. Kakak berdoa setiap talenta yang engkau punya. Semuanya akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membangun rumah Tuhan. Berkati setiap papa mama mereka ya Tuhan. Hamba berdoa biar setiap orang tua di sini diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha yang mereka lakukan. Diberkati dengan segala hikmat, dengan segala karunia untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Allah. Diberkatilah kesehatan setiap keluarga di dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap kelemahan tubuh, setiap sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Biar setiap papa mama, setiap anak-anak boleh diberkati kesehatannya. Sehingga setiap anggota keluarga boleh menggenapi apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan keluarga mereka. Diberkati setiap
keluarga. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari segala hal yang jahat ya Tuhan. Dan tuntun setiap keluarga demi keluarga untuk semakin mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, semua yang menerima berkat ini dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk.